Selamat pagi Bu Ai. Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Kita lihat lagi sesuai dengan kesepakatan saya observasi pada kelas yang baru. Namun sebelum melakukan observasi, saya akan melaksanakan observasi terlebih dahulu ya Bu Ais ya, terkait observasi yang akan saya lakukan KBM bersama mata pelajaran apa, terus tujuannya apa, seperti itu guys ya. Kalau boleh saya tahu ya guys, mata pelajaran apa yang akan Bu Ais praktekkan bersama siswa-siswa guys? Ya, nanti insya Allah saya akan mempraktekkan mata pelajaran IPAS, kemudian materinya mengenai tumbuhan dan bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi insya Allah di kelas 4, insya Allah hari ini Senin tanggal 29. Pertanyaan selanjutnya Bu Ais ya, terkait KBM yang akan dilaksanakan, tujuan pembelajarannya apa ya kalau boleh saya tahu? Nanti tujuan pembelajarannya yang pertama nanti diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Kemudian ada peserta didik memahami fungsi-fungsi dari bagian masing-masing tumbuhan itu dengan benar. Kemudian peserta didik juga dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang baik dan percaya. Oh jadi mata pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajarannya yaitu identifikasi bagian-bagian tubuh pada tumbuhan serta fungsi dan masing-masing bagian tumbuhan tersebut ya guys ya. Pertanyaan selanjutnya baik, bagaimana Bu Ais mempersiapkan pembelajaran IPAS hari ini? Yang saya sudah persiapkan ya Bu untuk pembelajaran hari ini, observasi hari ini, saya sudah membuatkan PPT, kemudian ada tujuan pembelajaran, terus kegiatannya apa, kegiatan pembelajarannya, terus ada juga penilaiannya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan alat peraga seperti laptop, pakai info juga, gitu ya. Kemudian ada gambar-gambar atau kartu gitu dan tentang kerja. Menarik sekali ya kalau kita melihat strategi yang akan guys terkait strategi yang akan digunakan untuk membantu siswa memahami materi tentang tumbuhan ini, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, itu tadi ya Bu ya, yang tadi sudah saya siapkan, strateginya juga sudah saya siapkan, yaitu tadi PPT, kemudian ada di situ kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemudian contoh nyata, membuat contoh nyata agar siswa bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tumbuhan. Kemudian ada nanti tayangan video, kemudian saya menyiapkan juga LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menilai pemahaman siswa terhadap materi tentang tumbuhan tersebut? Untuk penilaiannya ya Bu ya, saya pertama mengamati terhadap aktivitas yang selama pembelajaran. Kemudian nanti ada kelompok juga, nanti hasil kelompok juga, hasil diskusi kelompok saya nilai gitu ya Bu. Kemudian penilaian tentang lembar kerja juga LKPD masing-masing nanti saya lihat dari penilaian dari situ. Apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu ya ketika akan melaksanakan KBM? Ya, pasti ada ya Bu ya, khawatir. Takutnya ada, saya khawatir gitu ya Bu ya, nanti ada beberapa siswa gitu kan saat dikasih diskusi kelompok nanti masih ada anak-anak peserta didik yang belum memahami gitu tentang bagian-bagian tumbuhan tersebut, gitu apa fungsi-fungsinya dari bagian tumbuhan gitu, yang saya khawatir. Saya kira
Bu Ais jangan terlalu khawatir sebab saya lihat dari strategi Bu Ais akan laksanakan berikut media-media yang sudah kemungkinan anak bisa memahami apa yang akan Bu Ais sampaikan. Terima kasih ya Bu Ais ya telah mau bersedia nih untuk melakukan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi hari ini ya Bu Ais ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan bermanfaat untuk kita selaku pendidik ya Bu Ais ya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Ais ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran IPAS ya. Hari ini kita materinya tentang lingkungan. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya. Yang mimpin doa siapa? Ya, sok mimpin dulu. Masuk semua? Ya, oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian tumbuhan. Ya, bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi bagian-bagian pada tumbuhan. Ya. Setelah kita mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian akan bisa mengidentifikasi bagian-bagian daripada tumbuhan. Terus memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut apa nanti fungsinya. Ya, nanti kalau kita udah belajar nanti kalian akan tahu ya apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian kalian bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, ya, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan percaya diri. Ya, untuk itu diharapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya, agar nanti tujuan pembelajaran kita tercapai. Apa yang kalian harapkan nanti dari sekali lagi dong, ya. Bagaimana sih bentuknya tumbuhan itu? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa membuat contoh tumbuhan itu apa? Bentuk tumbuhan. Acu, ada? Ada? Tumbuhan itu apa?
tiap kelompok. Nah, sekarang kita tadi sudah melihat juga menyimak video ya. Nah, sekarang kalian semua sudah mengetahui atau sudah mempelajari tentang bagian-bagian pada tumbuhan beserta fungsinya. Oke, tadi yang pertama apa? Bagian-bagian tumbuhannya? Ada akar, terus ada daun, terus ada buah, terus ada lagi? Ya, ada yang biji juga. Kalau dia iya, ada biji ya. Serta fungsinya juga tadi kalian sudah pelajari ya. Jadi sudah kita pelajari kan kalian sudah tahu dari materi tadi ya. Oke, sekarang Ibu mau bagi lagi nih satu-satu ya, masing-masing. Nanti kalian kerjakan ya. Ini Ibu bagi satu-satu, kalian kerjakan ya. Ya, satu-satu masing-masing ya, masing-masing. Ini kalian kerjakan ya, masing-masing. Ya, di situ ada. Kalian kerjakan soal yang ada di semua. Oke, kumpulin semuanya ya. Oke, kumpulin hasilnya nanti Ibu periksa ya. Ayo, kumpulin lagi ya. Oke. Ya. Ini kita sudah selesai belajar tentang jadi bagian-bagian pada tumbuhan. Oke, untuk pelajaran selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu harapkan kalian nanti di rumah belajar lagi ya, atau ulangi lagi materi yang sudah kita pelajari di sekolah ya, supaya kalian lebih memahaminya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu sebelum pulang. Ayo siapkan itunya. Pimpin doanya. Siapkan doa mulai. Siap berdiri. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Sofian, pengajar praktik CGP Angkatan 10. Bersama saya ada CGP Bu Karna Dewi dari SD Daerah 3, dan juga teman sejawatnya Bu Siti Nur Aisyah. Beliau Bu Ratna akan melakukan observasi sebagai rangkaian dari kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan kurang lebih sebulan lalu ya. Pasca observasi ini menggunakan teknik coaching. Saya persilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak.
kalian untuk melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Siti Nur Asia Hasibuan ya Bu Ais. Kita mulai saja ya Bu Ais ya kegiatannya. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana ya? Alhamdulillah sehat juga Bu Ais. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan pasca observasi ini, dengan jalannya apa yang setelah Bu Ais lakukan ketika observasi yang telah kita lakukan pada proses pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama Bu Ais nih ya, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan pada waktu hari ini? Kegiatan kemarin yang observasi alhamdulillah berjalan lancar ya Ibu ya, berjalan sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang di RKP gitu. Alhamdulillah ya, kita udah melaksanakan dan berjalan dengan baik. Bisa ceritakan kembali nih Bu Ais, area pengembangan apa yang Ibu hendak capai dan strategi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, kemarin ada tahapan pembukaan modul ajar atau RPP, terus untuk strateginya dia dan sebagainya juga, terus mengenai area pengembangan itu, area pengembangan yang saya kembangkan yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan gimana gitu. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin itu yaitu antaranya tahapan penilaian pengetahuan dan keterampilan, berikut RPP-nya juga ya teman-teman, strategi dan media yang Ibu gunakan. Sejauh mana Ibu dalam area pengembangan tersebut, apakah sudah berhasil nih dilakukan di dalam kelas atau tidak? Untuk keberhasilan menurut saya alhamdulillah ya, kemarin pun juga berjalan lancar dengan baik gitu ya. Tapi namun masih ada beberapa siswa gitu ya yang masih kurang begitu antusias gitu pas mengikuti pembelajaran seperti itu, dalam pembelajaran gitu. Tapi masih ada kurang anak-anak yang belum aktif gitu ya Ibu, kadang bercanda seperti itu Ibu. Kemarin masih ada beberapa anak gitu yang belum antusias seperti itu. Baik. Jadi masih ada beberapa siswa nih ya yang kurang antusias gitu ya dalam proses pembelajaran berlangsung. Menurut Ibu, apakah sih kekurangannya? Apa kekurangannya atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangan yaitu atau hambatan yang sering mungkin juga terjadi sama guru-guru yang lain gitu ya, seperti juga saya kemarin pas pembelajaran pas ibu observasi gitu ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat gitu kan, yang tidak aktif seperti itu dalam kegiatan pembelajaran gitu. Terus siswa masih kurang aktif lah gitu di kelas, masih ada beberapa itu yang kemarin kekurangan yang saya hadapi pas observasi gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa siswa ya Bu Ais yang kurang aktif mengikuti pembelajaran. Mungkin terlalu mengandalkan teman. Iya betul Ibu. Mengapa kira-kira itu bisa terjadi? Terus mengapa mereka kurang aktif, kurang terlibat dalam proses pembelajaran? Mungkin menurut saya ya, kemarin kan ada pembagian kelompok gitu ya. Mungkin pembagian kelompok anak-anaknya mungkin ada yang jumlah siswanya yang terlalu banyak gitu kan, karena kan kebetulan siswa kelas 4 gitu kan masih pembagian kelompoknya masih ada yang terlalu banyak gitu, mungkin ada yang terlalu sedikit gitu kan. Terus kemudian saya juga menerapkan pendekatan yang sesuai dengan minat karakter juga gitu kan, misalnya sebagai kelompok berdasarkan gaya belajar gitu kan, terus dengan visual, auditorial dan juga kinestetiknya gitu, sehingga anak akan merasa lebih nyaman gitu kan, kemudian kepada siswa setiap pembelajaran nyaman gitu ya, karena mereka sudah berada dalam
kelompok yang sama seperti itu. Jadi nanti untuk langkah selanjutnya ya akan menyesuaikan gitu ya dengan kenyamanan siswa, menggunakan gaya belajar mereka, mencakup visual, auditori, atau juga kinestetik seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Mudah-mudahan nanti ya apa yang Ibu sudah rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dan lebih baik dibandingkan yang kemarin kita lakukan ya Bu Ais ya. Iya, insya Saya Allah. tunggu nih Bu Ais cerita-cerita Ibu bisa melakukan realisasi atau tidak nih. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai dengan rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan? Ya, mungkin insya Allah minggu depan ya Bu, kalau pas ada pembelajaran di kelas 4 gitu Ibu, nanti saya akan implementasikan cara-cara yang tadi dengan membagi kelompok dulu atau memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa-siswa seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu di percakapan observasi ini. Mudah-mudahan dapat realisasi dengan secepatnya ya Bu ya. Insya Allah Ibu. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan tentang supervisi akademik sudah selesai. Dari kegiatan percakapan observasi, dan kegiatan pasca observasi saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak selaku PP untuk memberikan umpan balik dari kegiatan yang telah saya lakukan. Ya. Kepada Bapak, saya Terima kasih Ibu Ratna dan juga Ibu Lisa yang sudah melaksanakan pasca observasi dengan teknik coaching ya. Bagaimana perasaannya Ibu? Lega. Lega ya. Apakah ada pertanyaan yang harusnya tadi ditanyakan itu gitu? Ada nggak seperti itu? kayaknya sudah mewakili. Mewakili ya. Kayaknya sudah dipersiapkan ya. Iya. Ya intinya kan memang di sini dalam coach ini kemitraan ya. Jadi coach itu memiliki misi untuk mengembangkan coaching gitu ya. Tadi aliran komunikasinya lancar ya, tidak ada paus ya, ada yang berhenti lama gitu ya. Lalu juga luas ya, tidak kaku. Ya, intinya CGP sudah memahami ya coaching ini. Mungkin dari penggalian informasi ya masalah yang dihadapi menurut Bu Aisyah sudah cukup menggali apa yang menjadi masalah. Alhamdulillah sudah tadi ya, sudah saya jelaskan juga kekurangannya apa, terus nanti kedepannya apa rencananya gitu kan, mengantisipasi kekurangan yang terjadi seperti itu. Sudah mendapat pencerahan gitu. Tidak merasa digurui gitu. Tidak merasa. Dan mungkin tadi juga dari pembicaranya lebih banyak coach ya, coachee ya yang berbicara, bukan didominasi oleh coach. Lalu ada mungkin kalau boleh saya menambahkan ini mungkin pengulangan dari untuk menguatkan misalnya tadi permasalahannya adalah siswa kurang aktif dan saya harus ini Ibu kata-kata yang dari coaching diulang lagi. Nah itu sebagai penguatan. Lalu jadi perlu pengulangan ya. Lalu pertanyaan yang digunakan harus pertanyaan yang berbobot ya, dan itu sudah mengiring Ibu ke arah pembicaraan pencarian permasalahan dan juga solusi ya. Oke, demikianlah Ibu ya, sudah bagus Ibu melakukan coaching. Selamat ya.
Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ratna Dewi dan Bu Marisa yang sudah melakukan praktek coaching. Demikian pendampingan 5 kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.